Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, Bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan buat video UAS presentasi tentang PPT. Saya tentang Entity Relationship Diagram atau IRD, serta konsep dasar basis data, tipe data, koordinat materi ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita mulai mengenal simbol-simbol yang digunakan dalam IRD. Ada beberapa simbol utama, yaitu entity yang digambarkan sebagai persegi panjang dan memilih memilih mewakili objek nyata seperti buku dan anggota pada sistem data saya. Dan yang kedua ada atribut yang berbentuk oval yang berisikan informasi tentang entity. Yang ketiga ada primary key, atribut yang digaris bawahi. Ini biasanya primary key ini ada atribut unik. Yang keempat ada relationship, digambarkan dengan belah ketupat dan menunjukkan antar hubungan dari entitas yang ke satu dengan entitas yang ke lain. Yang kelima ada kardinalitas. Kardinalitas ini seperti one to many to many. Ini menjelaskan jumlah hubungan antar entity. Oke, kita sudah tingkat yang selanjutnya yaitu fungsi simbol IRD. Berikut adalah fungsi masing-masing simbol. Yang pertama adalah entity sebagai objek utama. Fungsi dari entity ini digunakan untuk mendefinisikan apa itu objek utama dan atribut. Selanjutnya atribut. Atribut memberikan detail informasi dari objek tersebut. Informasi terkait apa itu objek entity tersebut. Begitu. Yang ketiga ada primary key, berfungsi untuk mengidentifikasi data secara unik sehingga tidak ada duplikasi agar tidak ada terjadi error pada sistem datanya. Yang keempat ada relationship, hubungan antar entity. Ini menjelaskan bagaimana entity itu saling berhubungan. Yang kelima ada kardinalitas. Kardinalitas ini sangat penting untuk menentukan arah hubungan jumlah keterhubungan dan jumlah keterhubungan antar data. Oke, selanjutnya ada jenis tipe data dalam basis data. Dalam basis data itu terdapat varchar. Varchar ini bebas dari 0 sampai 50 ataupun 0 sampai 100, digunakan untuk teks pendek seperti nama, alamat. Ada int atau integer. Ini digunakan untuk angka seperti ID atau tahun. Integer biasanya berbentuk angka karakter yang unik. Begitu. Terus ada date. Date ini digunakan untuk tanggal seperti tanggal daftar ataupun waktu. Dan teks untuk teks yang sangat panjang. Ada juga tipe data khusus seperti ENU, BLOB, dan sebagainya. Pemilihan data yang tepat penting agar data efisien dan tidak boros penyimpanan. Oke, selanjutnya fungsi kardinalitas. Kardinalitas memiliki peran penting dalam desain database. Kardinalitas menjelaskan seberapa banyak suatu entitas dapat berhubungan dengan entitas lainnya. Contohnya, satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman, itu disebut one to many. Atau hubungan banyak ke banyak, many to many, antara buku dan peminjam. Kardinalitas membantu kita memahami struktur relasi dan menentukan organ key nanti saat membuat tabel. Oke, next itu contoh tipe data. Oke, di sini saya mengambil contoh tipe data database perpustakaan. Pada tabel buku, kita mengisi ID buku, integer sebagai primary key, judul menggunakan varchar, pengarang menggunakan varchar, tahun terbit menggunakan year, dan stok menggunakan integer.
Oke, pada tabel anggota kita menggunakan ada ID anggota, kita menggunakan integer sebagai primary key, nama anggota menggunakan varchar, alamat menggunakan teks, dan tanggal daftar menggunakan date. Dan selanjutnya tabel peminjaman, ada ID peminjaman menggunakan integer sebagai primary key, dan ID anggota integer menggunakan fortune key. Nah, di sini kita bahas sedikit kenapa menggunakan fortune key. Fortune key ini adalah karena kita sebagai penanda agar database itu tidak bingung ketika mengambil data yang sama. Di saat di sini kita menggunakan primary key, itu artinya data tersebut tidak boleh diduplikasi. Dan untuk menduplikasinya kita menggunakan fortune key sebagai tanda relasi. Oke, kita lanjut. ID buku kita menggunakan integer dan menggunakan fortune key. Tidak lupa menggunakan fortune key lagi. Oke, selanjutnya tanggal pinjam menggunakan date dan tanggal pengembalian menggunakan date. Oke, contoh kardinalitas dalam perpustakaan. Relasi antar entiti, satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman atau one to many. Satu anggota dapat dipinjam banyak anggota melalui detail peminjam. Many to many, one, maaf, one to many, peminjam dapat memiliki banyak buku. Artinya peminjam satu orang, one to many, melalui detail pinjam. Oke, selanjutnya ini ada tabel field. Pada tabel ini kita bisa lihat tabel buku kita memiliki jumlah 5 field, anggota kita memiliki 4 field, peminjam kita memiliki 5 field. Oke, selanjutnya ini adalah tabel buku, entitas buku. Pada tabel ini kita menjelaskan tentang ada field, ada tipe data dan keterangan. Field di sini yang pertama ada ID buku menggunakan integer atau PK tadi dan keterangan sebagai primary key dan arti buku. Dan selanjutnya dapat kita lihat dan di sini tabel anggota dapat kita lihat menggunakan integer yang sama dan seterusnya. Oke, pada tabel ini adalah tabel filter penggunaan tipe data penggunaan tipe data di database-nya. Untuk buku, ID buku kita menggunakan string untuk primary key dan judulnya juga menggunakan string, pengarangnya juga menggunakan string, year-nya kita untuk tahun terbitnya kita menggunakan year dan stoknya kita menggunakan integer. Oke, anggota. Selanjutnya tabel anggota juga kita menggunakan ada ID anggota sebagai primary key dan kita menggunakan string, nama, alamat kita juga menggunakan string, dan tanggal daftar date kita juga menggunakan string. Dan selanjutnya ada tabel peminjaman. Tabel peminjaman yang pertama ID peminjaman itu primary key kita menggunakan string, ID anggota sebagai fortune key kita menggunakan string, ID buku sebagai fortune key kita juga menggunakan string, dan tanggal peminjam dan tanggal kampanye kita menggunakan date. Oke, ini contoh dalam simbol relationship-nya. Bagaimana kita dapat melihat di sini ada anggota yang dimana memiliki 4 atribut, ada ID anggota, nama anggota, tanggal daftar, dan alamat. Dan sini relationship-nya ke buku itu adalah peminjam. Baik, di sini ada ID buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan stok. Dan di sini hubungannya dengan peminjam yaitu dipinjam. Di versi peminjam terdapat ID buku, ID peminjam, ID anggota, dan tanggal pinjam. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.